Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Fairuz Fitriana Artika Putri dengan NIM 202406103442. Di sini saya ingin menjelaskan tentang artikel saya yang berjudul Ancaman dan Solusi dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam, Analisis Norma Hukum dan Akuntabilitas Tata Kelola di Indonesia. Indonesia merupakan negara yang sangat kaya akan sumber daya alamnya. Kita memiliki hutan tropis yang luas, hasil tambang yang melimpah, kekayaan laut, serta berbagai sumber daya alam yang lainnya. Namun di balik kekayaannya tersebut, pengelolaan sumber daya alam di Indonesia masih menghadapi berbagai persoalan. Dalam artikel ini disebutkan bahwa terdapat beberapa ancaman utama dalam pengelolaan sumber daya alam di Indonesia. Ancaman pertama, ada degradasi ekologis akibat eksploitasi berlebihan. Contohnya seperti deforestasi, pencemaran sungai akibat limbah tambang, serta kerusakan ekosistem laut karena penangkapan ikan berlebih dan reklamasi. Lalu yang kedua, ada lemahnya akuntabilitas kelembagaan dan penegakan hukum. Walaupun di Indonesia sudah banyak sekali yang memiliki regulasi seperti Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, dalam praktiknya penegakan hukum masih belum optimal, masih banyak korupsi dan juga proses perizinan yang masih lemah. Lalu yang ancaman ketiga, ada ketidakadilan terhadap masyarakat adat dan masyarakat lokal. Banyak sekali masyarakat adat yang tinggal di sekitar wilayah sumber daya alam itu sendiri justru tidak mendapat manfaat dari sumber daya alam tersebut. Bahkan tidak sedikit yang kehilangan akses terhadap tanah dan sumber daya yang selama ini menjadi sumber kehidupan mereka. Lalu terdapat ancaman yang keempat, yaitu tumpang tindih regulasi dan perizinan. Banyak aturan antar sektor yang tidak sinkron sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum. Ditambah lagi dengan ancaman perubahan iklim yang semakin memperburuk kondisi lingkungan dan meningkatkan resiko bencana ekologis. Lalu, bagaimana solusi untuk mengatasi berbagai ancaman tersebut? Dalam artikel ini dijelaskan bahwa ada beberapa solusi berbasis hukum dan reformasi tata kelola. Yang pertama, ada memperbaiki atau memperkuat instrumen perlindungan lingkungan seperti adanya AMDAL dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis atau KLHS. Lalu yang kedua, ada reformasi sistem perizinan supaya lebih transparan, akuntabel, dan melibatkan partisipasi masyarakat yang lebih nyata. Lalu yang ketiga, ada memberikan perlindungan dan pengakuan yang lebih kuat terhadap hak-hak masyarakat adat melalui penerapan prinsip Free, Prior, and Informed Consent atau FPIC. Lalu yang keempat, ada memperkuat penegakan hukum lingkungan, baik melalui peningkatan kapasitas pengawasan, penggunaan teknologi maupun pemberian sanksi dengan tegas terhadap pelanggaran lingkungan, dan sebagai lainnya. Lalu yang terakhir, ada diperlukannya harmonisasi regulasi dan reformasi kelembagaan agar pengelolaan sumber daya alam dapat berjalan lebih efektif, adil, dan berkelanjutan. Berdasarkan hal-hal yang sudah saya sebutkan tadi, dapat disimpulkan bahwa ancaman terbesar dalam pengelolaan sumber daya alam di Indonesia adalah lemahnya akuntabilitas kelembagaan. Oleh karena itu, diperlukan reformasi hukum dan tata kelola yang menyeluruh agar pengelolaan sumber daya alam tidak hanya menguntungkan secara ekonomi, tetapi juga menjaga kelestarian lingkungan dan keadilan sosial bagi masyarakat. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf jika ada kekurangan dalam penjelasannya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.